Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tematik 2, yang mana di situ tertera pembahasan tentang menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3. Oke, masuk kepada subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, selanjutnya ialah pembelajaran 1 tentang bahasa Indonesia, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Ya, di situ membahas tentang tanda baca. Di dalam suatu dongeng pasti ada tanda bacanya, baik itu tanda titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip 2, dan lain-lain. Di sini Umi jelaskan, tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur suatu tulisan. Baik tanda baca, intonasi, serta jeda dapat diamati sewaktu membaca. Adapun jenis tanda baca yang penting antara lain sebagai berikut. Pertama ialah tanda baca titik. Tanda baca titik berfungsi untuk menandakan akhir kalimat berita. Contohnya, hari ini matahari bersinar cerah. Ada titiknya kan? Jadi, setiap ada tanda titik dalam satu kalimat itu menandakan akhir dari kalimat itu. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Contohnya, bagian tanaman terdiri akar, batang, daun, dan buah. Kita juga bisa menyebutkan, kalau kita menyebutkan nama-nama buah, contohnya, saya menyukai buah apel, buah mangga, buah durian, dan lain-lain, seperti itu. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak digunakan. Contohnya, kamu jangan egois, atau jadi tanda kurung ini bisa kita baca atau mementingkan diri sendiri. Jadi makna egois itu bisa kita maknai seperti mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Jadi ada namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu langsung orang pelakunya langsung yang mengatakan. Jadi kalau kita ingin mengetahuinya, maka kita lihat ada atau tidak tanda petik di dalam suatu percakapan itu. Jadi contohnya, aku lebih bermanfaat darimu. Di situ ada tanda petik. Di awal katanya aku itu ada, di akhir darimu itu ada. Maka di situ kita ketahui bahwa ini adalah kalimat langsung. Jadi di situ juga ada kata daun kepada akar. Jadi kita ketahui yang berkata itu ialah daun. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu diperhatikan. Tanda seru ini juga biasa kita gunakan untuk kalimat perintah atau kalimat pujian. Jadi di situ contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu seperti kalimat perintah ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat pujian juga memakai tanda seru. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Jadi nada dalam bertanya ini berbeda juga. Nadanya berbeda-beda, baik titik, koma, tanda seru. Jadi kalau dia tanda tanya, seperti contoh di sini, siapa nama adikmu? Jadi intonasinya di akhir katanya itu kita ketahui bahwasanya itu adalah kalimat tanya. Selanjutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat.
Contohnya, akar, akar, akulah menyalurkan air ke daun. Maksudnya itu akar ini mengatakan akulah yang menyalurkan air ke daun. Gitu. Tadi kita pembahasannya tentang bahasa Indonesia. Sekarang masuk kepada SBDP, yaitu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Dari kita kelas 1 sampai sekarang juga pasti kita sering belajar tentang pola irama lagu ya nak ya, yaitu baik dia panjang pendeknya, di mana dia berhenti atau bagaimana intonasinya dan lain-lain. Pola irama adalah panjang dan pendek bunyi. Panjang dan pendek sebuah bunyi dapat dihitung dari sebuah ketukan. Ketukan akan melakukan pengaturan terhadap berbagai macam bentuk yang digambarkan dengan bunyi seperti detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat serta lemahnya sebuah bunyi akan dilakukan pembatasan terhadap garis birama. Birama ditandai dengan menggunakan tanda birama. Contoh tanda birama adalah, kita lihat di situ 4/4, artinya birama yang akan digunakan adalah 4 ketukan. Di sini kita temukan contoh lagu yang berjudul Lihat Kebunku yang dikarang oleh Ibu Sud. Jadi anak-anak Umi lihatlah, itu ada tanda panjang dan ada tanda pendek. Kalau ingin mengetahui tanda panjang dan atau tanda pendeknya, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang PPKN, memahami arti gambar pada lambang negara, atau kita sebutin lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila. Situ sudah ada gambar Garudanya, sudah ada juga gambar lambang-lambangnya serta penjelasan dari lambang-lambang. Seperti lambang pertama yaitu bintang emas yang menandakan bahwa itu adalah sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya rantai emas, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia, itu ya sila ketiga. Selanjutnya kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir padi dan kapas, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga ada bentuk-bentuk pengamalannya ya nak ya, yaitu sila pertama pengamalannya seperti percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang penting dalam sila pertama ini berurusan atau berhubungan dengan Tuhan, seperti itu. Selanjutnya ya sila kedua, yaitu contoh yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi sila kedua itu kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia itu yang berhubungan dengan kemanusiaan, baik di dalam kebaikan, dalam menolong, gotong royong dan lain-lain. Selanjutnya ialah sila ketiga yaitu persatuan. Makna dari persatuan itu kita ketahui seperti kita itu melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Maka itu kita ketahui ada makna bersatu. Itu guna gotong royong itu ialah pengamalan dalam sila. Sila selanjutnya ialah sila keempat. Sila keempat ini berhubungan dengan musyawarah. Contohnya, situ tidak boleh memaksa kehendak terhadap orang lain. Iya, dalam bermusyawarah itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Maka diperlukanlah musyawarah. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima ini yaitu yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia berhubungan dengan keadilan terhadap sosial. Sosial itu berarti banyak orang ya nak ya. Iya, selanjutnya ialah pelajaran PJOK. PJOK
di sini membahas tentang memahami kombinasi gerak dasar atau yang kita pernah kita pelajari, yaitu gerak non lokomotor ya nak, sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan, yaitu baik permainan sederhana ataupun permainan tradisional. Ya, di sini kita lihat kombinasi gerak memutar dan meliuk seperti contoh di dalam buku. Situ kita ketahui poin-poin. Pertama itu bentuk pengamal, yaitu yang kita lihat di situ ada dalam cerita. Umi lihat di situ ialah bentuk pengamalan sila pertama, yaitu menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur kita terhadap Tuhan. Ya, kalau kita bersyukur itu adalah bentuk pengamalan sila pertama. Selanjutnya ragam cara menjaga kesehatan. Kita mengetahui banyak ragam, seperti menjaga pola makan, tidak terlalu banyak pikiran, juga sering berolahraga. Selanjutnya gerak memutar badan bertujuan untuk melenturkan tubuh. Manfaatnya dapat membuat otot kembali rileks dan juga melancar peredaran darah.